damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 28 sampai 32. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32, demikianlah bunyinya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sampai demikian. Saudara-saudara, perumpamaan yang disampaikan Yesus sangat sederhana. Ada seorang ayah punya 2 anak. Kepada yang seorang dia berkata, "Pergilah anakku, bekerjalah di kebun anggur." Anak itu mengatakan, "Ya Bapa," tetapi dia tidak mengerjakannya, tidak pergi. Kemudian si ayah menyuruh anak yang kedua, "Anakku, pergilah ke kebun anggur bekerja." Si anak itu mengatakan tidak mau, tetapi kemudian dia mengerjakannya juga. Yesus kemudian bertanya, siapa di antara kedua anak itu yang benar? Orang Yahudi dan mungkin juga kita dengan cepat mengatakan anak yang terakhir itulah yang mengatakan tidak, tetapi kemudian melakukannya. Sebenarnya jemaat Tuhan, tidak ada yang benar di antara 2 anak itu, karena dua-duanya tidak konsisten, tidak melakukan apa yang seharusnya, bahwa kata dan perbuatan harus satu atau sama. Mari kami ambil beberapa contoh bagaimana rumitnya atau sulitnya kehidupan ketika kata dan perbuatan kita tidak sejalan. Ada sebuah persekutuan yang tidak pernah tepat waktunya. Mereka janji untuk berkumpul pukul 5 sore. Semua anggota datang pukul 5:30. Kemudian mereka buat kesepakatan, kalau gitu kita buat saja pukul 5:30. Dibuat kesepakatan pukul 5:30, mereka datang pukul 6 sore. Dirubah lagi, kalau begitu kita bikinlah jam 6 sore, kita kumpul. Semua datang pukul 6:30. Demikianlah seterusnya. Akhirnya mereka katakan, kalau begitu kita kumpullah jam 8 malam. Akhirnya tak satu pun yang datang karena merasa sudah kemalaman. Contoh yang lain. Ada seorang ayah yang selalu bilang ya kepada anaknya. "Bapak, tolong belikan aku alat tulis." "Ya." "Bapak, nanti hari Sabtu kita jalan-jalan ke Ancol." "Ya." Tapi si bapak entah karena sibuk, entah karena lupa, tidak pernah mengerjakan apa yang dikatakannya. Lantas si anak pun berpaling kepada ibunya. Ibunya dia tahu selalu bilang tidak, tetapi kemudian karena dibujuk pasti akhirnya ya. Contoh yang lain, ada
seorang gadis mungkin karena ajaran tidak pantas rupanya bagi seorang gadis terlalu cepat mengatakan ya. Karena itu ketika ada seorang pemuda mengajak dia untuk berpacaran, dia katakan tidak. Kemudian si pemuda mengajak lagi dia untuk berpacaran. Sebetulnya hati si gadis itu mau, tetapi dia mengatakan tidak. Nah, karena itu si pemuda tak pernah datang lagi. Kemudian si gadis menyesal, karena dia mengharapkan supaya si pemuda datang lagi, tapi yang dicinta rupanya tak pernah datang. Tapi masih ada lagi kisah yang lebih parah tentang ketika kita kata dan perbuatan tak sejalan. Sebuah kisah yang lama tentang seorang anak yang selalu melakukan yang berbeda dari apa yang dikatakan atau yang diperintahkan kepadanya. Ketika ibunya menyuruh membeli bawang, maka dia membeli cabai. Ketika ibu menyuruhnya ke sekolah, dia pergi ke toko. Ketika ibu menyuruhnya membeli lilin, maka dia membeli ubi. Ketika ibu menyuruhnya mandi, maka dia pergi bermain-main. Demikianlah seterusnya. Apa yang dikatakan dan dilakukannya selalu terbalik-balik. Sampai akhirnya ibunya sakit-sakitan, dan kemudian ibunya takut kalau dia mengatakan yang sebenarnya, nanti anaknya akan melakukan yang lain. Karena itu dia katakan, anakku, nanti kalau aku mati, kuburkanlah aku di sungai. Sebab ketika bila dia minta kuburkan aku baik-baik, dia takut anaknya nanti menguburkannya di sungai. Demikianlah ibu itu meninggal dan anak itu menyesal. Seumur hidup aku tak pernah melakukan apa yang diperintahkan ibuku. Kali ini aku akan mematuhi permintaan ibuku, katanya. Jadilah ibunya dikuburkannya di sungai. Saudara-saudara, contoh-contoh itu mengatakan betapa hidup ini akan sangat sulit. Dan jiwa kita akan rusak ketika kata dan perbuatan tidak pernah sejalan. Karena itu apa kata Alkitab? Matius 5 ayat 37 dengan tegas Yesus mengatakan, jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Itu juga yang dikatakan Rasul Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 12. Dalam 2 Korintus 1 ayat 17, Kristus tidak pernah mengatakan ya dan tidak sekaligus. 2 Korintus 1 ayat 17 mengatakan Kristus tidak pernah mengatakan ya dan tidak sekaligus. Saudara-saudara, kalau begitu apa renungan bagi kita? Yang pertama, Tuhan meminta kita agar menjaga integritas kita. Apa artinya integritas? Integritas artinya kesatuan, keutuhan. Kata, hati, pikiran, dan perbuatan menyatu. Dia menjadi utuh, dia menjadi komplit. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita katakan sejalan. Itulah artinya integritas. Baik anak pertama maupun anak kedua tidak punya integritas. Kenapa? Karena kata dan perbuatan mereka ternyata tidak sejalan. Tetapi kita hanya bisa memiliki integritas ketika kita berjuang untuk konsekuen dan konsisten dalam hidup ini. Nah, kami kesulitan mencari apa arti dalam bahasa Batak konsekuen dan konsisten. Sampai sekarang belum ketemu. Nah, konsekuen artinya menanggung akibat. Yang dimaksudkan menanggung akibat perkataan kita. Konsisten artinya tetap. Artinya, bila kita janji datang ke pertemuan, walaupun hari hujan, walaupun tiba-tiba mood atau selera kita berubah, maka kita akan tetap datang. Itulah yang dinamakan konsekuen dan konsisten. Kalau kita katakan bahwa berkata-kata kasar itu tidak baik, maka dimanapun juga, kepada siapapun juga, termasuk orang yang lebih lemah atau rendah dari kita, kapanpun juga kita tidak akan berkata kasar. Itulah yang diminta Tuhan dari kita, supaya kita menjaga integritas kita, membuat hati, pikiran, kata, dan perbuatan kita menjadi satu, menjadi sejalan. Dan itu yang tidak ditemukan dalam dua anak
yang dikisahkan dalam perumpamaan tadi. Karena itu kita hati-hati, jangan langsung katakan anak nomor 2 itu yang paling penting, yang paling baik. Kalau dikatakan itu lumayan, boleh jadi. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat bertobat daripada tidak sama sekali. Tetapi yang paling baik, jika sejak awal, jika sejak muda kita tidak pernah melakukan yang jahat. Yang paling baik dan diminta dari Tuhan, jika sejak awal sampai seterusnya kita tetap melakukan yang baik dan benar itu. Yang kedua, apa yang diminta dari kita renungan dari sini? Tuhan meminta kita agar menjaga perkataan kita benar, baik, santun, dan hormat. Saudara-saudara, kadang-kadang orang lupa karena kita berbicara selalu tidak bayar atau pakai bahasa populer, bicara tidak pakai perangko. Karena itu banyak orang menganggap bahwa apa yang kita katakan tidak penting. Alkitab mengatakan bukan hanya perbuatan, tapi perkataan pun penting. Begitu banyak ayat Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru yang mengingatkan kita bagaimana kita harus berkata-kata. Tentu yang pertama sekali, Alkitab mengingatkan kita supaya kita tidak berbohong, supaya kita berkata benar. Tapi bukan hanya itu, Alkitab juga meminta kita supaya kita tidak berkata-kata kasar. Efesus 4 ayat 29 meminta kita jangan berkata kotor. Rupanya istilah cakap kotor bahasa kami di Medan dulu sudah dikenal dalam Alkitab. Jangan ucapkan perkataan kotor, katanya di Efesus 4 ayat 29. Rupanya perkataan itu pun dianggap ada yang kotor, sehingga tidak pantas diucapkan. 1 Timotius 6 ayat 3, perkataan yang sehat. Rupanya perkataan itu pun ada yang sakit, katanya kalau menurut 1 Timotius 6 ayat 3. Karena itu kita diminta untuk menjaga perkataan kita tetap sehat. Kolose 4 ayat 6 mengatakan rupanya kata-kata kita jangan hambar. Rupanya kata-kata itu pun ada yang hambar, seperti tidak digarami. Dalam bahasa Batak, Kolose 4 ayat 6 itu mengatakan son nasiniraan ma hatmun. Tapi pada puncaknya Matius 12 ayat 36 mengatakan tidak ada kata-kata yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua kata-kata yang kita ucapkan bukan hanya tindakan. Semua perkataan yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudara, karena itu kisah ini tidak bisa juga dipakai untuk membenarkan sikap berkata kasar. Jadi dalam hidup sehari-hari kadang-kadang kita juga harus berhati-hati mengatakan tidak terlalu cepat mengatakan tidak kepada orang tua kita. Coba bayangkan kalau ada seorang ayah atau ibu menyuruh anaknya dengan tegas mengatakan tidak. Itu juga bisa dianggap sebagai sikap kurang hormat atau sikap kurang santun pada orang tua. Nah, saudara-saudara, karena itu perkataan kita bukan hanya harus benar, tetapi juga harus santun dan penuh hormat. Karena itulah kami selalu mengusulkan ketika marah jangan sekali-kali pakai kata kau atau kamu. Bila saudara sedang marah jangan sekali-kali pakai kata kau atau kamu. Pakailah kata aku. Kenapa? Karena kalau ketika marah kita pakai kata kamu atau kau, maka yang keluar selalu kata-kata yang tidak baik. Kau jahat, kau bodoh, kau tidak bisa dibilangi, dan seterusnya, sampai bisa memakai nama hewan. Tetapi nggak mungkin kalau kita pakai kata aku, kita katakan aku bodoh, aku kurang ajar, tetapi aku bodoh. Nggak mungkin. Karena itu ingatlah, mau berbeda yang pernah bertokar di jauh, kurang pakai kata ham, pakai au. Nggak mungkin kita keluarkan kata-kata kasar kepada diri kita. Aku marah, aku tidak suka,
Aku jengkel, aku protes, tetapi kata-kata yang keluar dari bibir kita akan selalu terjadi. Kenapa? Karena kata-kata kasar itu seperti paku yang diluncurkan ke tubuh dan ke wajah orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita memakai kata-kata kasar kepada orang yang kita kasihi, kepada istri, kepada suami, kepada ayah dan ibu, kepada anak, itu sama saja seperti menancapkan paku ke wajahnya, ke tubuhnya. Paku itu bisa dicabut, lukanya sembuh, tetapi bekasnya tetap ada. Jadi siapa yang mau pasangan hidupnya penuh bekas paku di wajahnya, siapa yang mau anaknya atau orang tuanya penuh bekas paku di wajahnya dan di tubuhnya, ucapkanlah selalu kata-kata kasar, kata-kata penghinaan kepadanya. Dan saya pikir tidak ada satu orang pun kita yang mau pasangan hidup kita, ayah ibu kita, anak kita, juga orang lain penuh wajahnya dengan bekas luka karena kata-kata yang kita ucapkan. Yang ketiga, Tuhan meminta kita agar menjaga sikap, perbuatan, dan pekerjaan kita. Sekali lagi, perkataan itu penting, tetapi perkataan juga tidak cukup. Sikap, perbuatan, dan pekerjaan kita pun mesti baik dan benar. Dan disinilah kita disadarkan bahwa sebagai manusia rupanya kata-kata saja tidak cukup untuk membuat terjadi sesuatu. Hanya Tuhanlah yang mampu menciptakan sesuatu dengan satu perkataan atau dengan sabda. Manusia tidak bisa, seringkali tidak bisa menciptakan dengan kata-kata. Kita harus bekerja, kita harus berjuang untuk mewujudkan kata-kata kita menjadi kenyataan. Karena itu tidak guna orang mengatakan, nah itulah, kan sudah ku bilang kemarin. Ya memang dibilang kemarin, tapi kalau nggak dikerjakan nggak jadi. Misalnya ada sesuatu organisasi, terjadi masalah, datanglah seorang mengatakan, dulu pun sudah ku bilang seperti itu. Tetapi dia hanya membilang atau mengatakannya, tapi tidak melakukan dan mengerjakannya, sehingga tidak terwujud, tidak terlaksana. Disinilah kita diminta. Rupanya Tuhan meminta kita bekerja dan berjuang mewujudkan perkataan kita menjadi kenyataan, sehingga memakai kata-kata bijak, kita mengerjakan apa yang kita katakan dan kita mengatakan apa yang kita kerjakan. Lebih baik lagi, kita menuliskan apa yang kita kerjakan dan kita mengerjakan apa yang dituliskan, sehingga kita tidak seperti Pameo Batak yang mengatakan kolakah. Saudara-saudara yang terakhir dan keempat, Tuhan meminta kita berani berubah jika ternyata kita salah. Itulah yang pada anak yang kedua. Tuhan meminta kita berubah jika ternyata kita salah. Jika pada akhirnya kita menemukan dan mendapati diri kita ternyata salah, maka jangan pernah takut untuk berubah. Karena itu kita tidak perlu konsisten dalam kejahatan. Istilah konsisten, istilah konsekuen tidak pernah bisa dipakai dalam hal kejahatan. Ketika kita melakukan kejahatan atau kesalahan dan kita tahu itu salah, maka seperti anak yang kedua, kita diminta untuk menyesal dan berubah. Tetapi sekali lagi yang paling baik jika sejak awal kita benar dan baik, bukan di akhir saja. Karena itu pada akhirnya kita diminta, kalau sudah tahu salah, jangan ngotot, jangan keraskan hati. Kalau sudah tahu salah sesuatu, jangan ngotot, jangan keraskan hati. Amin. Tuhan, terima kasih Kau memanggil kami, menyatukan kata dan perbuatan, hati dan pikiran, agar kami memiliki integritas kami sebagai anak-anak Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan,
untuk mensinkronkan kata dan perbuatan kami. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat dipercaya dan diandalkan dalam kata dan perbuatan. Firman-Mu memanggil kami ya Tuhan, supaya kami juga menjaga perkataan kami tetap baik dan benar, santun dan hormat. Ya Tuhan, ajarlah kami, supaya kami belajar berani mengatakan kebenaran, tetapi juga ajarlah kami Tuhan, untuk mengatakan kebenaran dengan penuh kesantunan dan kerendahan hati kami. Jauhkan dari kami kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, yang melukai hati sesama kami, melukai hati pasangan hidup kami, orang tua atau anak, atau saudara kami, atau orang lain bawahan kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk berkomunikasi sebagaimana murid-murid Tuhan, sebagaimana Tuhan teladankan pada kami. Ya Tuhan, Engkau juga memanggil kami untuk bekerja sungguh-sungguh, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, karena itu beri kepada kami kemauan, tekad dan kekuatan, agar kami mengerjakan Tuhan tugas dan pekerjaan kami sebaik-baiknya, agar mulialah nama Tuhan juga melalui hidup, perbuatan, dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, Kau juga mengingatkan kami, bila ternyata di satu ketika kami menemukan diri kami salah, beri kepada kami kekuatan untuk berubah, agar kami tidak merasa malu, enggan, atau takut untuk berubah ya Tuhan, menjadi baik dan benar. Berkati kami di minggu ini, berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang mengasihi dan kami kasihi demi Kristus. Amin.